Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, akibat hanya berhenti pada ulama dan menganggap ulama adalah personifikasi Al-Quran, artinya mereka menganggap ulama sudah selesai membahas Al-Quran. Ulama sudah tuntas membahas firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Akhirnya mereka hanya berhenti pada ulamanya. Tidak lagi melihat Al-Quran, atau tidak lagi cross check antara pendapat ulama, perkataan ulama, pemahaman ulama dengan Al-Quran maupun sunnah Nabi. Disinilah kesalahan fatal yang dilakukan oleh ahlul TBC, ahlul bid'ah. Sehingga mereka tidak menyadari, atau mereka menyadari, akan tetapi karena taklid buta kepada ulama, maka mereka harus membuang jauh-jauh yang mereka katakan. Sudah jelas Nabi melarang melakukan ibadah di kuburan. Jangan jadikan rumahmu kuburan. Tetapi kan mereka melakukan ibadah di kuburan, ritual-ritual, membaca Al-Quran, mengirimkan Al-Fatihah, bahkan ada yang mengadakan ritual tahlilan. Padahal imam mazhab yang mereka ikuti menyatakan bacaan Al-Quran tidak sampai, pahalanya tidak sampai, transfer pahala tidak sampai. Imam Syafi'i menegaskan seperti yang di hadis Nabi, bahwa yang sampai hanya 3: ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan doa anak saleh yang selalu mendoakan. Ini jelas Imam Syafi'i mengatakan. Tapi ada yang mengatakan bukan berarti bukan berarti tidak sampai, katanya. Mereka memakai dalih perkataan, katanya Imam Syafi'i mengatakan menyenangi membacakan Al-Quran khatam kepada mayit. Ini kan jelas bertentangan dengan yang dikatakan oleh Imam Syafi'i sendiri, bahwa hanya 3 yang sampai. Dan tidak mungkin juga Imam Syafi'i tidak mengetahui hadis yang melarang melakukan ibadah di kuburan, membacakan Al-Quran di kuburan.
berarti juga membacakan Al-Quran kepada jenazah. Ini kan bertentangan dengan sabda Nabi. Nah, akhirnya kan mereka mencari-cari. Kemudian mereka mengatakan, ya, kita tidak mengikuti Imam Syafi'i, akan tetapi yang kita ikuti dalam hal amalan ini adalah Syafi'iyah. Ya. Jadi yang mereka ikuti masih ulama. Akan tetapi tingkatan ulamanya, derajatnya turun. Ya. Dari imam mazhab, yaitu Imam Syafi'i, turun menjadi ulama-ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i. Akan tetapi justru mereka mengkhianati Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, ya, mereka mengatakan sampai. Imam Syafi'i tidak pernah melaksanakan peringatan, tahlilan, transfer pahala, kirim Al-Fatihah. Mereka melakukan. Apa namanya itu? Kalau bukan dinamakan pengkhianat, penentang, pembangkang kepada Imam Syafi'i. Tapi mereka masih mengatakan pengikut mazhab Syafi'i. Nah, inilah sobat-sobat, ya, akibat hanya berpatokan kepada ulama. Ukuran kebenaran mereka hanya sampai kepada ulama, tidak sampai kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Siapapun dia yang namanya manusia selain Rasulullah punya potensi salah dan benar. Maka agar kita, ya, tidak terjebak kepada amalan-amalan yang ternyata tidak ada tuntunannya, tidak ada sunnahnya, tidak ada dalilnya, alias bid'ah, maka kita harus, ya, meng-cross-checknya ke Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, berkali-kali saya sampaikan surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kamu. Maka jika kamu berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tetap, ya, kita juga melalui ulama. Akan tetapi jangan hanya berhenti pada ulama. Apalagi dalam hal-hal yang kita katakan khilafiyah, perbedaan pendapat, maka kita jangan hanya pada ulama. Jangan hanya berhenti pada ulama. Kita harus, ya, terus melihat bagaimana Al-Quran, bagaimana Sunnah Nabi. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.